Halo, selamat datang di channel Made Pandu. Sebelum kalian menonton video ini, silahkan klik tombol like, comment, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Aku kasih waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih. Kita langsung aja ke videonya yuk. Let's go. Hai semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini. Nah, kali ini Kak Pandu akan mengajak kalian untuk belajar matematika lagi nih. Nah, kali ini materinya yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan seperti yang di atas ini. Nah, bagaimana materinya? Langsung saja, let's go! Oke, yang pertama yaitu tentang penjumlahan pecahan. Nah, di sini kakak sudah punya sebuah soal dan ilustrasinya atau visualisasinya. Yang pertama itu tentukan hasil dari 2/3 ditambahkan dengan 1/3. Nah, di video sebelumnya Kak Pandu sudah menjelaskan apa itu pecahan. Nah, kali ini kakak ulang lagi sedikit. Jadi 2/3 itu, jadi kakak visualisasikan di sini dengan persegi panjang di sini. Persegi panjang ada dibagi menjadi 3 kotak. Kemudian yang diarsir berwarna biru nih kakak anggap diarsir itu ada 2. Berarti 2 dari 3. 2 dari 3 yaitu 2/3. Kemudian ditambahkan dengan 1/3. Berarti persegi panjangnya juga dibagi 3. Kemudian yang diarsir cuma 1. Jadinya 1/3. 1/3. Jadi ini yang ini 2/3. Yang ini 2/3. Kemudian yang ini 1/3. 2/3 yang di bawahnya 1/3. Nah, kalau dijumlahkan, jadi arsirannya dijumlahkan, yang pertama diarsir 2, kemudian yang kedua diarsir cuma 1. Jadi digabungkan, jadi ketiga-tiganya sekarang diarsir. Jadi jawabannya adalah 3/3. Nah, 3/3 itu bisa kita sederhanakan lagi. 3 dibagi 3 gitu. Jadi misalkan ada 3 buah roti dibagi dengan 3 orang, jadi masing-masing orang ini dapat 1. Ini 1, ini 1, ini 1. Jadi hasilnya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Oke, melalui ilustrasi tersebut kakak harap kalian sudah mengerti ya. Yang ini kalau dia penyebutnya sama-sama 3. Ini penyebutnya 3, ini 3 itu. Oke, itu gampang sekali. Nah, sekarang kakak berikan contoh lagi mengenai soal cerita. Sekarang soal cerita. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 1/6 kilogram buah jeruk. Nah, berapa kilogram berat buah jeruk keseluruhan? Nah, pertamanya dia membeli 1/4. 1/4. Nah, kemudian Nina membeli lagi sebanyak 1/6. Berarti dijumlahkan. Ditambahkan dengan 1/6. Nah, sekarang bagaimana caranya menjumlahkan kalau dia penyebutnya berbeda? Nah, intinya dalam penjumlahan pecahan itu, jika kita menjumlahkan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya gitu. Jadi kita harus samakan penyebutnya. Sekarang yang pertama ini penyebutnya 4, kemudian yang ini penyebutnya 6. Nah, cara simpelnya gitu. Cara simpelnya kakak ganti aja warnanya nih ke warna merah. Kita kalikan yang di sebelah kiri, yang 1/4 nih, dengan penyebut yang di kanan. Itu kali 6, ini juga kali 6. Kemudian yang di kanan, kita kalikan dengan penyebut yang ada sebelah kiri, yaitu 4. Yang ini kali 4, pembilangnya kali 4, penyebutnya juga kali 4. Oke, jadi kita harus melakukan hal yang sama untuk penyebut dan pembilangnya. Jika penyebutnya dikalikan 4, pembilangnya juga dikalikan 4 gitu. Kita harus berlaku sama ini dalam matematika ya. Oke, sekarang kalau itu dikalikan, yang di kiri kalikan 6, yang di kanan kalikan 4, berapa jadinya? Sama dengan 1 kali 6, 6. Kemudian 4 kali 6, 24. Kemudian ditambahkan 1 kali 4, 4. Kemudian 6 kali 4, 24. Nah, sekarang penyebutnya udah sama. Kalau penyebutnya udah sama, kalian tinggal jumlahkan pembilangnya aja. Jadi 6 ditambah 4. 6 tambah 4 adalah 10/24. Penyebutnya tetap kok, jangan ditambahin penyebutnya. Yang ditambahkan hanya pembilangnya aja. Jika
penyebutnya udah sama gitu. Jadi jawabannya adalah 10/24 24 kilogram. Nah, tetapi itu sebenarnya caranya kurang efektif. Kakak punya cara lagi yang lebih efektif untuk menjawab pernyataan ini. Karena 10/24 ini bisa kita sederhanakan lagi nanti gitu. Nah, sekarang ini cara satu. Cara satu. Kemudian cara duanya gimana? Cara duanya yaitu kita mencari KPK dari penyebutnya. KPK itulah kelipatan persekutuan terkecil. Maksudnya kelipatan persekutuan terkecil begini. Kita cari KPK penyebutnya. Penyebut. Maksudnya begini. Penyebut yang pertama adalah 4, kemudian yang kedua adalah 6. Nah, sekarang kita cari kelipatan dari 4. Kelipatan dari 4, yang pertama 4, kemudian yang kedua 8, ditambah 4 lagi jadi 12, ditambah 4 lagi jadi 16, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 6, yang pertama 6, kemudian yang kedua adalah 12, kemudian 18, dan seterusnya. Oke, sekarang bisa kalian perhatikan dari kelipatan 4 dan kelipatan 6 itu. Jadi kelipatan 4 dan kelipatan 6, lihat kelipatan yang paling pertama yang sama gitu. Jadi ini 4, 8, 12. Ini ternyata kelipatannya sama. Kelipatan pertama yang sama dari 4 dan 6 yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 itu adalah 12 gitu. Nah, bukan berarti kalian harus mencari KPK-nya dengan membuat barisan kelipatan dari 4 dan 6 seperti ini, tapi ada caranya juga gitu. Jadi caranya untuk mencari KPK 4 dan 6, jadi 4 dan 6 kita bariskan seperti itu. Kemudian kita bagi sekarang dari bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. Kita bagi 2, 4 dibagi 2, 2, 6 dibagi 2, 3. Kemudian dibagi lagi, ada gak bilangan yang bisa dibagi 2 lagi? Ternyata ada, yaitu 2. Ya udah kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1, 3 dibagi 2, tidak bulat hasilnya. Kalau bilangannya tidak bulat hasilnya, kita tetapin aja tulis 3 gitu. Sekarang masih ada angka 1 dan 3. Sekarang yang perlu kita sederhanakan yaitu 3-nya biar jadi 1 dia. Sekarang kita bagi 3. Ini 1, ini 1. Nah, sekarang kalau udah angkanya paling bawah itu 1, 1 berarti udah selesai untuk mencari KPK-nya. Sekarang kita kalikan seluruh pembaginya ini. Jadi KPK-nya sama dengan 2 dikali 2 dikali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi KPK-nya ada 12 seperti yang ini, 12 sama ya. Jadi KPK-nya ada 12. Nah, sekarang kita jumlahkan menggunakan cara yang ini. Kita samakan penyebutnya jadi 1/4 ditambah 1/6. Nah, untuk menjadikan dia 12 sama-sama dikali berapa gitu. Yang kiri 4-nya biar jadi 12, kita kalikan 3. Kali 3, kemudian di atasnya juga kali 3. Kemudian 6-nya biar jadi 12 dikalikan 2. Kemudian di atasnya juga dikalikan 2 gitu. Nah, sekarang 1 dikali 3 yaitu 3, 4 dikali 3 12, kemudian 1 dikali 2 2, 6 dikali 2 12. Sekarang kita jumlahkan pembilangnya aja karena penyebutnya udah sama 12. Jadi 3 ditambah 2 itu 5, kemudian penyebutnya adalah 12. Nah, jawabannya adalah 5/12 kg. Nah, kenapa kakak sebut cara yang pertama tadi tidak efektif? Karena ini bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 2. Jadinya sama-sama dibagi 2, 5/12. Sama jangan jawaban yang terakhir. Nah, biar dia efektif dan hasilnya langsung, yang paling sederhana yaitu kita gunakan dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Kalau sudah ketemu KPK-nya, kemudian samakan penyebutnya menjadi seberapa KPK-nya gitu. Oke, apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Kak Pandu. Oke, terima kasih kalian sudah mengerti untuk materi yang ini. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan kira-kira segitu
Simpelnya segitu, kalian cuma perlu mencari KPK dari penyebutnya. Untuk pengurangan pun seperti itu. Kita hanya perlu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut saja ke materi pengurangan bilangan pecahan. Oke, ini dia pengurangan pecahan. Tentukan hasil dari 2/3 dikurangi 1/3. Ini sama seperti soal penjumlahan pecahan yang pertama tadi ya. Kakak ilustrasikan dengan sebuah persegi panjang. 2/3-nya yaitu persegi panjangnya dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian yang diarsir 2 bagian. Jadinya yang ini adalah 2/3. Kemudian yang di bawahnya persegi panjangnya dibagi 3 bagian. Kemudian yang diarsir cuma 1 gitu. Yang diarsir 1, yang ini jadinya 1/3. Kemudian ini dikurangi 2/3 dikurangi 1/3. Jadi yang pertama diarsir 2, kemudian selanjutnya dikurangi yang diarsir cuma 1. Jadi diarsir 2 dikurangi diarsir 1 berarti yang diarsir tinggal 1 gitu. Yang diarsir tinggal 1. Oke. Jadinya 1/3. Nah, ini jawabannya 1/3. Nah, kalau diilustrasikan dengan gambar seperti ini jadinya gampang sekali lah. Apalagi penyebutnya sudah sama gitu. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya nggak sama seperti yang tadi? Kakak berikan berupa soal cerita sekarang. Oke, ini dia soal ceritanya. Karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Leo membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Rizky dan Sule. Jadi Rizky diberi 1/4 bagian, sedangkan Sule mendapatkan 2/5 bagian. Berapa bagian kue yang masih dimiliki oleh Leo setelah diberikan kepada Rizky dan Sule? Oke. Jadi si Leo ini mempunyai sebuah kue ya. Jadi sebuah berarti 1. Kemudian diberikan atau dia dibagikan kepada Rizky dan Sule. Rizky mendapatkan 1/4. Berarti ini dikurangi 1/4. Kemudian Sule mendapatkan 2/5 dikurangi 2/5. Sekarang berapa hasilnya? 1 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5. Nah, caranya gimana? Caranya kita cari dulu. Cari KPK penyebutnya. Oke, cari KPK penyebutnya. Penyebut di sini yang ada adalah 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5. Kita bagi 2, ini hasilnya 2, ini tetap 5 karena hasilnya nggak bulat. Kemudian bagi 2 lagi, ini 1, ini tetap 5. Kemudian kita bagi 5 sekarang. Ini 1, ini 1. Jadi KPK-nya adalah 2. Ini 2 dikali 2 dikali 5 dikali 2 dikali 5. 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Nah, sekarang kita sama-samakan jadikan 20. Jadi 1 dikurangi 1/4 dikurangi 2/5. Itu kita samakan penyebutnya dulu. Oke, jadi yang 1 ini karena kita akan jadikan per 20, maka satunya bisa kita ubah menjadi 20/20 karena penyebutnya nanti 20. Jadi 20 dibagi 20 kan 1. Nah, jadinya bisa kita ubah 1 ini menjadi 20/20. Nah, kemudian 1/4-nya. Oke, 1/4-nya ini kita kali 5 kali 5. Kemudian yang ini kali 4, ini kali 4 juga. Oke, sekarang berapa ini hasilnya? Dikurangi 5/20 dikurangi 8/20. 20 dikurangi 5, 15. Kemudian 15 dikurangi 8, itu hasilnya 7. Jadi hasilnya adalah 7/20. Jadi bagian kue yang masih dimiliki oleh Leo adalah 7/20 bagian. Nah, jadi seperti itu. Jadi kakak sarankan intinya kesimpulannya adalah jika kalian menjumlahkan ataupun mengurangi bilangan pecahan, kalian perlu menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya itu. Kalau kalian udah dapat KPK-nya, kemudian kalian ubah
pecahan-pecahan itu menjadi penyebutnya menjadi sebesar KPK. Misalkan KPK-nya menjadi 20 kayak ini, jadikan semua penyebut dari pecahan itu menjadi 20. Entah itu dikalikan berapa gitu. Oke, kalian sudah mengerti? Sudah Kak Pandu. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua karena kalian sudah mengerti dan kakak pun senang karena kalian bisa cepat mengerti tentang materi yang kakak jelaskan. Oke, jadi sampai sini dulu materi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, selanjutnya nanti kakak akan buatkan video lagi untuk materi selanjutnya. Oke, jangan lupa like video ini, komen, share, dan subscribe juga agar Kak Pandu lebih semangat lagi untuk membuat video-video pembelajaran selanjutnya untuk kalian semua. Oke, see you the next video. Let's go!